Hari Valentine atau yang kerap disebut dengan Hari Kasih Sayang jatuh di tanggal 14 Februari. Hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra serta kontroversi, di mana banyak timbul pandangan positif maupun negatif di mata warga masyarakat atau segi pandangan agama terkait peringatan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang ini. Menurut salah satu pengamat sosial sekaligus budayawan Magetan Abraham Nur Cahyo yang bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Agung Magetan beranggapan untuk memaknai Hari Valentine ini banyak cara dapat dilakukan. Menurut sejarah yang ia ketahui dan pernah ia pelajari, Valentine merupakan seorang pendeta di masa kerajaan Romawi kuno di Eropa di abad ketiga Masehi, yang namanya dikenal banyak orang di seluruh penjuru antero dunia. Pada saat itu, sang kaisar bernama Claudius II mengetahui pendeta bernama Valentine akan menikahkan seorang remaja yang masih berusia belia. Lantas, sang kaisar tersebut menghukum pancung pendeta Valentine, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 273 Masehi. Berawal dari itulah titik awal kelahiran Hari Valentine yang hingga saat ini berkembang luas dan dikenal di berbagai usia, khususnya di kalangan remaja maupun pelajar. Menurut pengamat sosial dan budayawan Magetan Abraham Nur Cahyo, ia menyikapi Hari Valentine jangan hanya terpaku dalam konteks yang sempit, namun dalam konteks yang luas bisa kasih sayang berkaitan dengan lingkungan hidup, alam, tumbuhan, binatang, dan yang lainnya. Bukan hanya sebatas dengan pasangan kekasihnya saja yang cenderung ke arah perzinahan dan perbuatan kurang beretika. Namun dapat kita wujudkan dengan bentuk kasih sayang ke sesama yang bersifat universal. Dengan hal tersebut, kita dapat menjadi insan yang madani dan tahu akan sejarah peninggalan masa lampau. Abraham Nur Cahyo mengatakan dengan adanya Hari Valentine ini dikembalikan ke pribadi kita masing-masing agar dapat memaknai semua sejarah dan arti dari Valentine sehingga kita tak berperilaku menyimpang. Di mana Valentine tidak harus mencintai terhadap manusia atau pasangan kekasih saja, akan tetapi mencintai ke semua makhluk meliputi hewan, tumbuhan, dan merawat lingkungan, serta apapun yang diberikan Tuhan di seluruh dunia. Ini berkait dengan Valentine itu tidak lepas dari kisahnya di Eropa, yaitu kerajaan Romawi dengan kaisarnya Claudius II. Ketika itu sang kaisar ingin mendirikan tentara yang kuat, hanya saja dia ditentang oleh warga masyarakatnya, salah satunya yaitu pendeta bernama Valentine. Oleh karena kebijakannya itu ditentang oleh sang pendeta, akhirnya sang pendeta itu dihukum atau dipenjara. Oleh karena dia ketahuan menikahkan pasangan muda. Punishment-nya itu Valentine itu pendeta itu dihukum pancung tanggal 14 Februari tahun 273 Masehi. Ini titik awal dari kelahiran Valentine seperti itu. Nah, saat ini berkembang dan termasuk di Indonesia, bagaimana kita menyikapi Hari Kasih Sayang itu? Kalau kami bisa menerjemahkan bukan kasih sayang dalam konteks yang sempit, tapi konteks yang sangat luas. Bisa kasih sayang yang berkait dengan lingkungan hidup, lingkungan alam, binatang, dan sebagainya. Bukan hanya terbatas pada kasih sayang pasangan muda-mudi saja. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kasih sayang itu untuk lebih luas untuk mencintai sesama, termasuk lingkungan itu tadi. Makanya tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau itu dilarang jelas nggak bisa, karena bagaimana kita mencintai sesama, peduli, empati, dan seterusnya. Oleh karena kita tidak bisa hidup sendirian. Hidup kita itu selalu bergotong royong dan saling membantu. Ketika kita menerjemahkan cinta yang universal, itu tentunya kita tidak ingin disakiti dan menyakiti. Inilah pentingnya ya, kasih sayang itu tadi. Sehingga dari sinilah moralitas kita terjaga dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang real dan nyata. Ini yang saya kira memanusiakan manusia itu sangat penting. Itulah pesan moral kita.
bukan urusan-urusan yang maaf ya, dalam tanda petik yang zina-zina itu tidak, tetapi mencintai sesama, memanusiakan manusia. Dan dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.